Hari perjanjian dengan iblis kuno semakin dekat. Sudah waktunya berangkat. Pohon iblis ini telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Pertahanannya sangat sulit ditembus. Pertempuran sebelumnya menelan banyak korban. Namun, leluhur malah memerintahkan pengepungan. Apa sebenarnya maksudnya? Tujuan leluhur Beiluo sangat jelas. Menunggu kedatangan Wang Lin. Karena hanya Wang Lin yang memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan pohon iblis ini. Setelah menguji kekuatan teknik pembekuan, Wang Lin segera bergegas menuju Kabupaten Iblis Api untuk menepati perjanjian 100 tahunnya dengan Beiluo. Saat ini, Kabupaten Iblis Api telah berubah menjadi lautan perang. Pasukan besar dari Kabupaten Iblis Langit berkumpul di sini, namun terhalang oleh garis pertahanan terakhir Kabupaten Iblis Api, pohon iblis raksasa. Setelah tiba, Wang Lin menyadari bahwa segel pohon iblis ini sangat kuat. Ini adalah metode perlindungan diri dari iblis kuno. Kultivator biasa sama sekali tidak mungkin menggoyahkannya. Hanya iblis kuno sejenis atau seorang maha kuat dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkannya. Wang Lin paham bahwa ini adalah langkah pertama dari transaksinya dengan Beiluo. Beiluo telah mengatakan bahwa iblis kuno di Kabupaten Iblis Api akan menutup kota sepenuhnya, dan tugas Wang Lin adalah menembus segel tersebut. Ia berdiri di depan pohon iblis, tidak langsung menyerang. Ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya hitam berkilat di ujung jarinya, lalu menyentuh segel dengan hati-hati. Begitu jarinya menyentuh pohon iblis, kekuatan pantulan dahsyat meledak seketika, memantulkan jarinya dengan keras. Rasa kebas menjalar ke seluruh lengannya. Namun, energi dalam tubuhnya segera mengalir dan menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Pada saat ia menguji segel, sebuah kesadaran ilahi yang buas tiba-tiba menyapu keluar dari pusat kota, berubah menjadi auman tak kasat mata yang mengguncang jiwa, mencoba mengusir penyusup. Menghadapi gelombang suara yang dapat menghancurkan roh, ekspresi Wang Lin tetap tenang. Ia dengan cepat membentuk segel tangan aneh yang memancarkan aura iblis tipis. Saat gelombang itu datang, segel tersebut berubah menjadi penghalang tak terlihat, menetralkan auman itu. Makhluk di dalam kota segera mengenali aura ini sebagai milik Beiluo. Kesadaran ilahi itu pun menjadi semakin murka. Wang Lin mengabaikannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya ke langit. Sorot dingin terpancar di matanya. Niat membunuh murni yang telah mengeras. Saat ia mengucapkan perintah singkat, langit dan bumi di Kabupaten Iblis Api langsung berubah warna. Sebuah badai dahsyat seakan terpicu, menyapu seluruh wilayah dalam sekejap. Di medan perang utara, para prajurit iblis yang sedang bertarung tiba-tiba bergetar. Aura pembunuhan pekat meledak dari tubuh mereka, menembus langit. Wajah mereka dipenuhi fanatisme, tak lagi mempedulikan musuh di hadapan, membiarkan energi pembunuhan yang terpendam selama ratusan tahun meninggalkan tubuh mereka. Di medan perang selatan, hal serupa terjadi. Para anggota suku pemurni jiwa yang bersembunyi di antara pasukan menghentikan serangan mereka. Mereka melepaskan aura pembunuhan yang terakumulasi selama seabad, berubah menjadi pilar cahaya kelabu yang melesat ke langit. Fenomena ini terjadi di seluruh Kabupaten Iblis Api. Bahkan banyak jenderal tingkat tinggi yang merupakan anggota tersembunyi suku pemurni jiwa ikut melepaskan energi pembunuhan mereka. Langit Kabupaten Iblis Api berubah menjadi kelabu, tertutup oleh kabut niat membunuh yang memadat. Para penyintas di medan perang terpaku ketakutan. Pertempuran pun terhenti. 100.000 aliran aura pembunuhan berkumpul di atas ibu kota,
membentuk pusaran kelabu raksasa. Wang Lin berdiri di pusat pusaran itu, bagaikan raja yang menguasai hidup dan mati. Dengan kekuatan penuhnya, ia menggandakan aura pembunuhan itu berkali-kali lipat, hingga mencapai 1.000.000 aliran. Langit dan bumi berubah menjadi suram. Rambut Wang Lin berkibar liar. Ia menunjuk pohon iblis itu, dan 1.000.000 aura pembunuhan menghantam segel seperti hujan badai. Retakan muncul di permukaan segel, hingga akhirnya segel itu hancur dengan ledakan dahsyat. Pohon iblis roboh. Kota iblis terbuka. Aura iblis ungu membumbung, membentuk bayangan iblis raksasa di udara. Dunia berubah menjadi lautan lava, dan bayangan-bayangan panas menyerang Wang Lin. Wang Lin mengenakan zirah iblis. Tubuhnya dilapisi jejak kehidupan dari aura pembunuhan, menerobos serangan tanpa ragu. Ia menembus ilusi, menghantam langsung iblis kuno itu. Pertempuran mengerikan pun meledak. Dengan bantuan ritual darah, bayangan darah Beluo turun ke dunia. 2 iblis kuno bertarung di langit. Wang Lin memanfaatkan kekacauan itu untuk masuk ke lembah iblis, menghancurkan patung inti iblis kuno, dan memperoleh warisan kuno. Kesadarannya ditarik ke ruang aneh, di mana ia menyatu dengan bayangan abu-abu miliknya sendiri, memahami hakikat sejati teknik pembantaian abadi. Ia menyadari bahwa teknik ini sebenarnya adalah metode kejam yang mengorbankan kultivator itu sendiri. Kesadaran ini membuatnya waspada terhadap gurunya, Tian Yunzi. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin terbangun di kota iblis langit. Auranya berubah total, tampak seperti seorang sarjana biasa, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Beluo menepati janjinya dan menunjukkan lokasi jurang pasang surut, sebuah celah ruang angkasa yang berbahaya, tempat temannya, Zoe, terperangkap. Wang Lin berangkat menuju jurang pasang surut, melalui pintu masuk Kabupaten Iblis Air. Di sana, ia bertemu dengan 4 kultivator, Zhao Yixuan, Su Fei, Du Jian, dan Murong Zuo. Mereka sepakat untuk menjelajah bersama, namun masing-masing menyimpan niat tersembunyi. Du Jian bahkan diam-diam berniat memanfaatkan lalu menyingkirkan Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin yang telah melewati ratusan tahun pertarungan hidup dan mati, sudah lama melihat niat busuk itu. Ia hanya tersenyum dingin di dalam hati, sama sekali tidak menganggap Du Jian sebagai ancaman. Mereka pun melangkah bersama memasuki lautan awan, menuju jurang pasang surut yang penuh misteri dan bahaya. Ia sama sekali tak mampu menembus rahasia sosok itu. Saat ia hendak memaksa menyelidiki dengan kekuatan gaib, Wang Lin yang sedang berlari di depan tiba-tiba menoleh sekilas. Tatapannya setajam pedang, langsung menusuk ke dalam kesadaran lawannya. Sebuah peringatan sekaligus ancaman. Zhao Yixuan terkejut. Ia segera menyingkirkan sikap meremehkan dalam hatinya dan sadar. Wang Lin jelas bukan orang biasa. Bahkan jauh lebih berbahaya dari perkiraannya. Kelima orang melesat di antara awan dan kabut dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, kabut menipis. Sebuah jurang raksasa yang tak terlihat dasarnya muncul di hadapan mereka. Retakan bumi itu lebarnya belasan meter, panjangnya ribuan meter, membentang hingga ke laut awan di kejauhan, bagaikan mulut raksasa yang menganga. Seolah-olah bumi terbelah oleh satu tebasan dahsyat dari kekuatan ilahi. Mereka menuruni jurang itu perlahan. Wang Lin berada di sisi kanan, selalu memperhatikan dinding batu di sekeliling jurang. Permukaannya sangat halus, seakan dipahat oleh senjata tajam. Saat disentuh, hawa dingin menusuk tulang langsung merambat ke telapak tangannya. Semakin turun, cahaya makin redup. Namun, bagi para kultivator dengan mata ilahi, penglihatan mereka tetap jelas. Di kedua sisi jurang mulai muncul banyak cabang retakan kecil, seperti akar pohon yang menjalar ke segala arah.
Setiap celah tampak seperti gua gelap yang tak berdasar. Beberapa bahkan tak bisa ditembus oleh penglihatan ilahi. Tiba-tiba, Dujian yang berada di depan berhenti di udara. Murongzuo mengerutkan kening. Zhao Yixuan dan Su Fei ikut berhenti, waspada terhadap celah-celah gelap itu. Dujian mengusulkan agar mereka berpencar menyelidiki celah-celah tersebut, mengira mungkin ada harta karun tersembunyi di dalamnya. Ia pun terbang lebih dulu ke salah satu celah. Murongzuo ragu sejenak, lalu memilih celah lain. Zhao Yixuan mengajak Wang Lin ikut menyelidiki. Namun Wang Lin menolak dengan gelengan kepala, memilih terus turun sendirian. Di tengah penurunan, Wang Lin melirik arah Zhao Yixuan dan Su Fei, merasakan firasat aneh terhadap dua orang itu. Ia lalu menatap ke jurang gelap di bawah. Mereka telah turun cukup lama, namun dasar jurang masih belum terlihat. Menurut catatan kristal milik Bei Luo, dasar jurang pasang surut ini terhubung dengan 5 pintu masuk lain, namun hanya ada satu jalan keluar. Untuk memastikan, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan terbang ke atas. Begitu bergerak naik, tekanan besar langsung menekannya ke bawah. Ini membuktikan bahwa tempat ini hanya bisa dimasuki, sulit untuk keluar dengan cara normal. Setelah yakin, Wang Lin kembali mengamati celah-celah di sekitar. Sebagian besar hanyalah lorong kosong yang telah lama dijarah. Tak lama kemudian, Murongzuo dan yang lain kembali dengan tangan kosong. Mereka lalu melanjutkan perjalanan turun bersama. Wang Lin sengaja berjalan paling belakang. Tak lama kemudian, ia melihat pohon mati yang aneh di dinding jurang. Di balik akar pohon itu, tampak kilau ungu. Sebuah pedang terbang kuno tertancap di batu, memancarkan aura tajam luar biasa. Dujian langsung berseru terkejut, mengira itu adalah pedang langit ungu peninggalan sekte. Namun Wang Lin tetap dingin. Ia menyadari Su Fei justru menatap pohon mati itu dengan tatapan aneh. Dujian berpura-pura tulus dan menyarankan agar Wang Lin mengambil pedang tersebut. Katanya sebagai junior satu aliran, Wang Lin paling pantas memilikinya. Namun Wang Lin melihat niat licik di balik senyum Dujian. Pohon mati itu sejatinya adalah perangkap mematikan. Wang Lin tak mendekat. Ia melemparkan sabit hitam. Dalam sekejap, sabit itu menggulung pedang keluar. Pedang itu langsung hancur di tangan Wang Lin. Ternyata hanya umpan palsu. Wajah Dujian langsung berubah. Tanpa ragu, Wang Lin mengempaskan Dujian ke arah pohon mati. Dalam sekejap, pohon itu meledak berubah menjadi ribuan serangga terbang aneh. Serangga-serangga itu tak bisa diserang dengan teknik biasa. Mereka justru tertarik pada cahaya pelindung Dujian dan melahapnya hidup-hidup. Murongzuo dan yang lain tak mampu melukai serangga itu dengan sihir apapun. Dujian berteriak minta tolong, bahkan menawarkan rahasia besar sebagai imbalan. Wang Lin mengamati dan menyadari bahwa serangga itu tertarik pada cahaya. Ia mengeluarkan jimat emas. Cahaya keemasan menerangi jurang. Serangga-serangga itu langsung beralih menyerbu jimat. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin menyegel jiwa Dujian dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Wang Lin memperingatkan Murongzuo tentang identitas asli Su Fei dan Zhao Yixuan. Keduanya berasal dari sekte Xiyin. Salah satunya bahkan adalah boneka mayat. Setelah berpisah, Wang Lin membakar rambut pengintai yang ditinggalkan Su Fei, melukai roh aslinya dari jarak jauh. Wang Lin akhirnya menemukan segel tersembunyi milik Ling Tianhou. Di dalam celah terdalam, Zhou Yi terkurung dalam formasi pemurnian dewa menjadi iblis. Energi iblis purba menggerogoti jiwanya. 4 pedang menancap di sekelilingnya. 3 di antaranya memuat proyeksi roh Ling Tianhou. Ling Tianhou berniat menjadikan tubuh Zhou Yi sebagai wadah kebangkitan iblis purba. Zhou Yi sudah putus asa. Ia hanya mempertahankan secercah cahaya di dahinya. Obsesi pada wanita bernama Ting Er. Wang Lin mempertaruhkan segalanya menembus serangan sisa kesadaran Ling Tianhou.
hingga tubuh dan jiwanya hampir hancur. Akhirnya, Zhou Yi terbangun. Saat pedang ilusi Ling Tianhou kembali menyerang, Zhou Yi menghela napas ringan. Satu desahan yang menghancurkan pedang kesadaran itu. Ia memerintahkan Wang Lin pergi. Namun Wang Lin menyampaikan kebenaran. Ting Er bukan benar-benar lenyap. Ia adalah putri Kaisar Abadi King Ling dan mungkin masih hidup di alam iblis. Harapan itu membangkitkan Zhou Yi dari keputusasaan. Ia mengusir energi iblis dari tubuhnya, menyatu kembali dengan pedang abadi miliknya, dan menghancurkan seluruh segel Ling Tianhou. Formasi runtuh, celah runtuh. Zhou Yi dan pedangnya melesat menembus jurang, bebas dari penjara yang mengurungnya selama ratusan tahun.